Salam sejahtera saudaraku. Tak terasa kita berada di penghujung bulan Januari tahun 2021. Sungguh luar biasa kasih Allah yang melingkupi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari saudaraku, kita sambut kasih Allah dengan memuliakan namanya. Kasih Allah sungguh agung dan mulia. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan aksi mulia dan memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Mari saudaraku, kita datang kepada Bapa yang Maha Kasih. Tahun 2020 telah kami lewati. Semua ini karena kasih Tuhan dan janji Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami semakin yakin dan kami tidak takut untuk menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Sebab Tuhan yang akan menuntun kami, Tuhan yang menjadi pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan menjalani kehidupan ini. Kami tidak ingin menyia-nyiakan hidup ini. Kami mau memaknai hidup ini, menjadikan hidup yang berarti, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Saudaraku, hidup yang kita jalani saat ini adalah hanya karena anugerah Allah. Marilah, jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan terus membentuk hidup kita menjadi bejana yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Saya mengajak saudara semua untuk menyanyikan menyenangkan hati Tuhan.
saudaraku, hidup yang kita jalani di tahun 2021 ini, kita harus sungguh-sungguh hidup lebih dekat kepada Tuhan, menjadi lansia yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak sekali lagi, mari saudaraku nyanyikan lagu ini dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus hingga tulus selalu, agar ku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami kembali datang kepadamu memohon hikmat yang dari Tuhan. Urapan Tuhan bekerja atas kami, urapan Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita dan menghidupinya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, mampukan kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam semangat tahun baru ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu makin tua makin senior. Dalam tema ini ada dua kata yang sengaja disandingkan di sini, yaitu tua dan senior. Ya, kata tua lebih menunjuk pada jumlah angka yang banyak atau angka yang lebih banyak. Orang yang dianggap sudah berpuluh-puluh tahun hidupnya lalu dikatakan sudah tua. Atau orang yang dilihat umurnya lebih dari yang lain, maka dia dikatakan lebih tua. Kata tua lebih mengacu pada jumlah umur atau usia seseorang. Sedangkan senior berbicara tentang pengalaman. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau ada seorang yang baru memulai sebuah pekerjaan di tempat yang baru. Di sana ada seorang yang sudah lama bekerja, yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Nah, orang yang lebih muda itu pun bisa dikatakan lebih senior. Walaupun dia lebih muda, tetapi dalam bidang tersebut dia lebih senior. Jadi senior dengan tua ini tidak selalu otomatis berjalan beriringan. Tidak selalu semakin tua semakin senior tentunya. Kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Mari kita memperhatikan bagian ini, 1 Korintus pasal 4 ayat 11 sampai 16 yang mengatakan demikian.
Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak Ibu sekalian, di sini kita membaca bagaimana Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mengikuti teladannya. Bagaimana dia ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa ia sudah mengalami dan bukan hanya mendengar tentang Kristus. Jadi walaupun pada saat itu Paulus belum lansia, walaupun pada saat itu di Korintus mungkin masih ada begitu banyak orang yang secara usia lebih tua daripada Paulus. Tetapi Paulus ingin menjadikan dirinya teladan. Dalam pengalamannya, dalam pengenalannya akan Kristus, dalam hal ini kita lihat ia lebih dari orang-orang di Korintus itu. Oleh karena itu ia mau menjadi seorang yang membimbing, yang mengajar, yang menemani perjalanan mereka untuk semakin mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara, apa yang kita lihat dari teladan Paulus ini? Ada 3 hal. Yang pertama, Paulus belajar untuk menerima realita yang terjadi. Kita baca tadi, ia haus, ia lapar, ia tidak punya pakaian, ia dipukul, ia mengembara, pekerjaan tangannya dirasa begitu berat untuk dilakukan, ia dimaki, ia dianiaya, ia difitnah. Dan dalam bagian yang lain kita membaca kesaksiannya tentang mengalami karam kapal, ditolak di begitu banyak tempat. Dia bahkan dipenjarakan. Dia mengalami begitu banyak hal yang tidak enak, tetapi yang Paulus lakukan adalah dia menerima realita itu. Dia merasakan mengalami semua yang tidak enak itu sebagai bagian dari mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Kristus. Dia menerima dan tidak menyangkali itu menjadi bagian dari hidupnya sebagai pelayan Injil. Nah, saudara-saudara, tentu di sini menerima realita itu tidak sama dengan menyerah, ya. Kalau orang menerima realita, dia bukan berarti menyerah dan tidak berbuat apa-apa lalu pasif. Tetapi dengan menerima realita, seseorang mengalihkan fokusnya pada bertanya mengapa, dan mengapa. Dari situ kepada memikirkan apa langkah selanjutnya. Ketika seseorang menerima kenyataan, dia tidak menghabiskan energinya pada terus bertanya kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus seberat ini? Kenapa bukan orang lain? Apa salah saya? Dia tidak menghabiskan semua energinya untuk itu, tetapi dia memikirkan, oke, saya mau menerima ini. Lalu selanjutnya apa? Nah, saudara-saudara, realita apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita yang sebetulnya kita tidak harapkan terjadi? Realita pandemi yang belum selesai. Realita kita belum bisa ke gereja lagi bersama-sama. Mungkin kita merasa rindu, kangen dengan persekutuan kita. Persekutuan-persekutuan online tidak sepenuhnya bisa menggantikan apa yang menjadi perjumpaan secara fisik. Mungkin juga gangguan-gangguan dalam kesehatan kita. Realita demi realita yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi, terimalah itu sebagai bagian dari pengalaman perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tentu bukan hanya menerima dan berhenti di situ. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita lihat dari Paulus adalah dia menyikapi atau meresponi realita yang terjadi itu dengan cara-cara Tuhan. Paulus mengatakan, kalau aku dimaki, aku memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami menjawab dengan ramah.
Bisakah kita seperti itu, saudara-saudara? Kalau dimaki memberkati. Ketika seseorang dimaki biasanya yang keluar dari hati kita apa? Seringkali keinginan untuk membalas, ataupun kalau tidak membalas mendiamkan. Tetapi Paulus mengatakan ketika kami dimaki kami memberkati. Dia melakukan sesuatu yang melampaui apa yang menjadi standar dunia. Ketika dianiaya mereka sabar, dan di dalam penganiayaan itu mereka bertambah kuat. Justru otot-otot imannya, kepercayaannya semakin bertumbuh di dalam penganiayaan, bahkan dalam penjara. Dan ketika difitnah kami menjawab dengan ramah. Kalau orang difitnah biasanya jengkel sekali, saya enggak begitu kok dikatakan begitu. Tetapi Paulus tidak mau dirinya dikuasai dan dikendalikan oleh semua emosi itu. Ia tidak mau hidupnya dikendalikan oleh kondisi-kondisi yang terjadi, realita-realita yang tidak sebetulnya diinginkan. Tetapi dia mau melakukan sesuatu dengan cara-cara Tuhan, sehingga apa yang terjadi itu menjadi hal yang luar biasa, justru menjadi sebuah kesaksian bahwa di tengah keadaan-keadaan yang sulit pun di situ ia menyatakan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, Martin Luther King pernah mengatakan tentang sebuah gambaran pekerjaan, ya. Kalau seseorang itu bekerja menjadi seorang penyapu jalanan, katanya, hendaklah dia menyapu dengan kesungguhan seperti Beethoven memainkan musik, dengan keseriusan seperti Michelangelo melukis. Dari kata-katanya ini orang kemudian banyak belajar. Penyapu jalanan dianggap sebagai pekerjaan yang sederhana, yang rendah. Orang tidak banyak yang menginginkan itu mungkin. Tetapi sesederhana apapun yang menjadi bagiannya, mestinya ia memiliki sebuah semangat yang begitu besar, sebuah cinta yang begitu besar yang ditaruh di situ untuk bisa membuat karyanya itu menjadi luar biasa. Begitu juga dalam kehidupan kita ketika menghadapi realita-realita yang tidak semuanya kita inginkan, sesuatu yang mungkin kita anggap buruk dalam perjalanan hidup kita, biarlah kita seserius itu mengantisipasi dan meresponinya dengan cara-cara Tuhan. Sehingga dalam peristiwa-peristiwa dan realita yang tidak kita harapkan pun, satu hal yang kita lakukan, yaitu tetap menyatakan Tuhan. Terima realita yang ada, responi itu dengan cara-cara Tuhan. Dan yang ketiga, dan rupanya inilah yang menjadi penggerak utama bagi Paulus untuk dia bisa menerima realita dan meresponinya dengan cara-cara Tuhan, yaitu dia memiliki visi atau tujuan di dalam hidupnya. Dalam ayat 14-15 kita melihat ada dua kata di situ, yaitu untuk menegur dan mendidik orang-orang. Dalam semua yang dialami dalam kehidupannya, dia punya visi yang begitu besar supaya sikap dan responnya itu bisa menjadi sebuah pengajaran yang menegur dan mendidik orang untuk mengenal Kristus, untuk percaya kepada Kristus. Tujuan hidupnya Paulus itu dan bukan yang lain. Sehingga ketika yang lain-lain ini yang diganggu dengan dimaki, dianiaya dan difitnah tadi, tujuan utamanya tidak bergoncang. Karena tujuan utamanya adalah untuk mengajar orang tentang Kristus. Jadi ketika yang lain-lain ini diinterupsi di dalam pelayanannya, ia tetap kokoh untuk tetap menyatakan Kristus. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah dan tetap memiliki tujuan hidup bagi Kristus? Lansia di masa sekarang, di masa pandemi, dengan seiringnya bertambah usia kita, masihkah kita memiliki tujuan untuk hidup bagi Kristus? Lewat hal-hal yang sehari-hari, lewat pengalaman-pengalaman yang hanya di rumah saja, yang mungkin rutin setiap hari kita lakukan, apakah tujuan itu betul-betul kita hidupi? Ketika tujuan itu seperti bagi Paulus, ketika tujuan itu yang menggerakkan hidup kita, maka hal sekecil apapun tidak menjadi sederhana. Ketika kita mendoakan seseorang yang tidak bisa kita jumpai, ketika kita mendoakan gereja kita, ketika kita bersimpuh mendoakan negara kita, ketika kita melakukan begitu banyak hal bersama-sama dengan orang-orang di rumah, sesederhana itu kasih Tuhan akan tetap dinyatakan lewat setiap ide kita, lewat setiap perkataan dan perilaku kita, lewat nada bicara kita yang penuh kasih dan menjadi berkat, lewat inspirasi pengalaman-pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, 3 hal ini yang akan kita
bungkus dalam tema tadi, makin tua makin senior. Kiranya semakin bertambah usia kita, semakin kita juga dibentuk Tuhan menjadi teladan-teladan iman yang nyata, menjadi kesaksian yang indah yang memberkati banyak orang, memberkati banyak generasi. Terimalah realita yang ada, responi dengan cara-cara Tuhan, dan miliki tujuan hidup untuk memakai semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat hening sejenak sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda Tuhan bagi kami hari ini. Biarlah ini yang menjadi semangat kami untuk memulai tahun yang baru ini. Di dalam Tuhan, kami mau menghadapi semuanya dengan kuasa dan kemenangan. Di dalam Tuhan, kami mau menghadapi semuanya dengan semangat dan kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak lagi banyak berkeluh kesah, tetapi banyak bersyukur untuk begitu banyak cara Tuhan memelihara hidup kami. Tolong kami untuk tidak terlalu dikuasai oleh kekhawatiran demi kekhawatiran, tetapi oleh sebuah kepercayaan yang teguh bahwa dalam setiap langkah kami ada Tuhan yang bekerja. Tolong kami Tuhan untuk tidak dikuasai dengan amarah, kesedihan, emosi-emosi negatif yang akan membuat iman kami melemah. Tetapi sebaliknya kami dikuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu Tuhan kuatkan untuk menginspirasi setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Melalui hal-hal sekecil apapun, jadikan kami kesaksian iman seperti kitab yang terbuka untuk memperkenalkan Kristus bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami saat ini ya Tuhan, apapun yang saat ini menjadi beban pikiran, beban hati yang begitu berat, angkatlah itu Tuhan dan tolong kami gantikan dengan kelegaan. Berikan kepada kami kekuatan untuk menanggung segala sesuatunya. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan fisiknya, Tuhan kiranya menopang sehingga kami boleh beroleh kekuatan yang selalu baru setiap hari dan hati kami terus terarah kepada Tuhan, diisi oleh sukacita sorga. Berkati kami di dalam kehidupan iman kami supaya kami semakin kokoh dan semakin kuat. Sekalipun saat ini kegiatan-kegiatan persekutuan masih dilakukan secara online, biarlah kami boleh terus bertumbuh juga melaluinya. Kami berdoa juga bagi bangsa kami, ada begitu banyak hal yang kami mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan demi pergumulan yang ada dalam setiap segi kehidupan bangsa ini. Berkati negeri ini Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam sejahtera, kami boleh hidup di dalam keamanan, penjagaan Tuhan. Dan Tuhan juga berikan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan yang berkati untuk segala upaya penanganan virus COVID-19 ini, supaya pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan di tengah bangsa Indonesia juga semakin kondusif dalam banyak aspek. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk persekutuan lansia pada hari ini, dan kami menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta pendampingan Roh Kudus nantiasa menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat dan sukacita saudaraku. Jangan lupa nantikan tayangan yang akan datang tanggal 13 Februari 2021 dengan tema Cinta Tuhan Sehidup Semati.
Cinta Tuhan Sehidup Semati bersama Pendeta Rinta Kurniawati Gunawan. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.